Mau nih bahasa apa? Bahasa. Oh, Ya jadi kita itu sering ketemu ya di salah satu warung di kampung Inggris ketika mungkin jam-jam siang ya, jam-jam siang kita nggak ada kerjaan, biasanya kita ketemu di salah satu warung di kampung Inggris di Mbah Sop, salah satu warung yang sangat representatif untuk merenungkan sesuatu atau ngerasani wong-wong. Betul. Jadi kembali Mas Rifki, kegiatan kalau itu tadi kan lebih ke kegiatan mungkin jenengan ngobrol tentang literasi komunitas dan lain-lain. Nah kalau mungkin ada project pribadi atau kegiatan sampean mengimplementasikan literasi itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi memang mulai dari karena kebiasaan ya, saya masuk di kampus, kemudian ketemunya sama komunitas, jadi aktivitas ya kita gerak bareng sama komunitas-komunitas yang ada. Komunitas itu saya aktifnya lebih ke kebudayaan, kesenian, kemudian gerak di buku juga. Sepanjang tahun 2012 sampai dengan hari ini memang aktivitas saya bergerak di komunitas. Dulunya sempat di komunitas Bangsal J, itu yang berawal dari ruang-ruang diskusi, kemudian isu-isu yang ada di kampus, edukasi dan lain sebagainya, kemudian beralih pada implementasi bagaimana melestarikan kebudayaan. Salah satunya Penata Selenggara memang bentuk beberapa festival yang itu sudah bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari Manca. Kemudian setelah Bangsal J, hari ini saya bergerak di buku kembali, kemudian ruang diskusi tentang literasi, pemberdayaan masyarakat, kemudian kepenulisan juga, sampai pada bagaimana hal-hal yang sudah saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, entah itu di komunitas, sebagai kelompok, kemudian atau memberikan inspirasi dari teman-teman yang bergerak di ruang individu itu. Kan kemarin sempat diceritain ya sama sampean, katanya lagi meriset tentang apa, ketoprak. Iya. Apa judulnya kemarin? Ketoprak Tobong. Jadi sebuah perjalanan tentang bagaimana ketoprak ini bisa bersinergi dengan zaman multikultural di wilayah daerah-daerah ini, terutama di Kediri yang saya riset waktu itu. Dan sudah jadi? Sudah jadi. Itu mungkin gambaran singkatnya seperti apa? Jadi proses riset itu memang dari 2013 sampai dengan hari ini saya dan teman-teman memang bergerak di mendampingi seni pertunjukan itu, seni pertunjukan tradisi yang memberikan nuansa yang unik terhadap pesan-pesan moral, kemudian ekspresi dan edukasi yang itu memiliki karakter yang berbeda dari hal-hal yang lain. Maksudnya bahwa seni pertunjukan mampu memberikan semacam treatment terhadap entah itu generasi muda, terutama anak-anak yang sering beraktivitas di ruang-ruang kesenian. Dan riset ini sebenarnya saya tujukan untuk semua khalayak, fungsinya untuk mengkolektif kerja bahwa kesenian itu perlu diperhatikan sama teman-teman di wilayah pemuda. Karena kelompok muda ini memiliki daya eksperimental yang cukup tinggi, kemudian mampu mencoba mengelaborasikan terhadap zaman, kebutuhan zaman, apalagi digital ini tidak bisa dilepaskan sampai mungkin cukup lama. Dan akhirnya kan problemnya kan seperti ini, kalau katakanlah tadi ngomong ketoprak ya, itu kan seni pertunjukan yang dipentaskan secara langsung dan ditonton secara langsung. Sementara fenomena akhir-akhir ini ketika ada pandemi dan lain-lain, bahkan seni-seni yang harusnya dipertunjukkan secara langsung dan ditonton secara langsung itu istilahnya dipentaskan melalui digital. Nah itu sebenarnya mengurangi nilai-nilai seni pertunjukan itu sendiri atau tidak? Kalau mengurangi sih tidak, karena
seni pertunjukan hanya dialihwahanakan, tapi secara penyampaian pesan tetap sama, kemudian hanya alat yang kita pakai untuk melihat pertunjukan itu berbeda. Cuman memang nuansanya akan sedikit berbeda dengan nonton langsung karena berkaitan tentang interaksi, atmosfernya juga berbeda ya. Nontonnya cukup banyak, kemudian hal-hal yang ketika nonton langsung itu tidak bisa kita dapatkan ketika melihat secara daring. Jadi saya kemarin juga dapat cerita dari teman kita, Mas Supri. Beliau mendampingi teman-teman SMA kalau nggak salah itu untuk bermain teater yang akan dipentaskan dan diikutkan lomba. Nah, ada hal yang menarik itu ketika jadi para aktor ini ketika tidak ada penonton itu ternyata juga agak salah tingkah. Misalnya ketika bercanda dan tidak ada yang tertawa sama sekali di hadapannya karena nggak ada penonton, itu juga rasanya garing kayaknya aktornya itu. Jadi selain problem dari penonton yang nggak bisa mendapatkan atmosfer itu, ternyata dari para pemainnya juga mendapatkan sedikit ya ada problem tersendiri gitu. Ya karena tidak ada interaksi di situ. Iya benar. Padahal enaknya langsung itu kan dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan para penonton, pemain dan lain sebagainya. Jadi lebih dapet. Ya gimana lagi ya, karena memang pandemi ya, kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi juga saya ingin sedikit bercerita mengenai tadi kan disinggung juga mengenai kepenulisan ya. Iya. Jadi teman-teman di kampung Inggris, tepatnya mungkin teman-teman yang sering ngopi di warung Semeru itu juga ada satu forum kecil itu yang setiap minggu kita itu tepatnya setiap hari Jumat kita sharing bebas. Oh, yang bikin buletin itu ya? Benar, ini ada buletinnya. Ini sudah yang volume ketiga. Jadi awalnya sebenarnya itu hanya ngobrol-ngobrol karena mosok ngopi tok iki kudu enek sing istilah ben kita juga mendapatkan manfaat selain dari kenikmatan kopi gitu. Akhirnya kita setiap minggu ketemu setiap hari Jumat kita ngobrol membawa istilah hasil bacaan masing-masing, apa yang perlu di-sharing, apa yang bisa di-sharing kita sharing. Awalnya seperti itu, cuma kita berusaha menaikkan tingkat kedisiplinan satu strip lah di atasnya, yaitu nggak hanya ngobrol tapi juga ada tulisan. Dia inilah alhamdulillah ini bisa yang ketiga ya, harapannya nanti ini sebagai arena latihan mendisiplinkan diri dan mungkin tadi mengenai kepenulisan. Mungkin teman-teman yang ingin bergabung atau teman-teman yang juga ingin mau menyumbangkan tulisan bisa nanti kita cantumkan alamat emailnya ya untuk mengirim tulisan. Ya, hal menarik sih. Jadi awal itu ngobrol di warung kopi, kemudian ada gagasan maju cerita karena kebanyakan kan warung kopi itu ketika ngobrol pasti ada tema yang menarik ya diangkat. Sayang sekali bila itu terlewat begitu saja, maka didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Dan itu penting ya Mas. Penting ya kita mendokumentasikan. Itu penting dan menulis itu wajib. Sama kayak kata pram itu kan, kau akan hilang bila tidak menulis itu semacamnya itu. Luar biasa. Ya itulah kalau orang literasi pasti seperti itu. Nah, terus saya juga sebenarnya merasa mendapatkan privilege tertentu ketika kita tinggal di Pare, di mana Pare itu ada kampung Inggris yang dinamika sosialnya itu selalu memperbarui terus. Kita ketemu orang baru, teman baru, nggak hanya teman-teman dari wilayah lokal saja, tapi juga banyak teman-teman dari luar. Dan dulu juga pernah ada forum di teman-teman sastra, Sanggar Seni Kreativitas Rakyat Pare itu membuat forum yang menurut saya menarik. Karena apa? Jadi forum itu temanya berganti-ganti berdasarkan
ketemu dengan siapa minggu ini, misalnya seperti itu. Ternyata ada teman baru yang kita ketemu di warung kopi, teman baru diajak ngobrol, Mas bisa sharing tentang ini, apa yang bisa di-sharing, mungkin dibawa dari daerahnya atau lebih fokus di apa gitu. Oh ya bisa Mas, kita buatkan forum minggu berikutnya. Jadi itu makanya sangat variatif waktu itu kegiatan teman-teman, juga tema-temanya. Nah itulah yang saya pikir menjadi privilege tertentu ketika kita tinggal di Pare, dan di Pare ada kampung Inggris. Sebenarnya Pare itu kan memiliki keunikan bahwa hari ini memang komunitas muda secara organik itu muncul satu persatu. Dari dasar mungkin keresahan, dari dasar mungkin kepedulian, dari dasar mungkin mereka memiliki potensi yang harus disalurkan setelah pulang dari mungkin studinya di luar kota, kemudian balik lagi ke Pare, dia melihat potensi yang ada, ngumpulin teman-temannya, akhirnya bangun komunitas. Kita bisa bayangkan hari ini secara disiplin seni yang lagi maju itu kan ada perfilm, komunitas film itu juga muncul, kemudian seni rupa juga muncul, kemudian pertunjukan, kemudian ada literasi, kemudian ada animasi dan sebagainya. Itu menjadi potensi yang unik sebenarnya, dan itu bisa jadi tahapan yang lebih maju untuk jangka panjang membangun ekosistem kesenian dan ekonomi kreatif di wilayah Pare. Berarti Pare ini sangat strategis sebenarnya untuk membangun itu ya. Harusnya seperti itu. Harusnya. Oke, mungkin teman-teman yang sedang menonton ini juga harus lebih terpacu lah untuk berkarya. Mungkin nanti kita bisa syukur-syukur bisa ketemu semua komunitas ini dan menjadi satu, mungkin bisa bikin event bersama atas namakan Pare ya. Nah ini saya juga tertarik mengenai Mas Rifki sebagai seorang guru yang juga aktif di kegiatan literasi. Guru apa kalau boleh tahu Mas? Guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah sebenarnya tema literasi atau literasi itu seperti apa ketika diajarkan di sekolah? Mungkin secara umum dulu ya bisa disampaikan menurut pandangan Mas Rifki, terus dari Mas Rifki sendiri seperti apa sih mengajarkan literasi itu ke anak-anak didiknya? Jadi memang gerakan literasi kan menjadi pusatnya, itu kan namanya Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional ada turunannya, ada gerakan literasi keluarga, kemudian ada gerakan literasi masyarakat kayak di FTBM itu, kemudian yang ketiga itu ada gerakan literasi sekolah. Yang terakhir memang pemerintah daerah ini menggerakkan untuk pewacanaan ruang-ruang diskusi di wilayah pemerintah daerahnya. Nah yang berkaitan tentang gerakan literasi sekolah, memang itu sudah ada juknis dan juklaknya. Kalau awal yang dulu sebagai metode yang dilakukan di wilayah sekolah formal, ada 10 menit membaca non buku pelajaran setiap awal pelajaran. Semua masuk pelajaran, membaca buku. Membaca buku di luar buku pegangan mata pelajaran. Kan bisa informasi macam, ada majalah, kemudian ada buku novel, kemudian ada lain sebagainya, banyak sekali yang itu di luar dari buku pelajaran. Itu khusus sekolah negeri tapi ya Mas? Hampir semua sekolah, semua jenjang. Itu mulai dari SD, SMP, SMA dan setingkatnya. Nah dari situ memberikan konsumsi bahwa buku itu bisa berkaitan banyak hal. Jadi kan rata-rata, contoh saja kita nih, dulu kita belajar itu fokusnya ya rumus ya kan. Kalau anak-anak IPA, anak sosial itu berkaitan tentang sosiologi itu kan, soal teori dan sebagainya. Nah hari ini mencoba ruang literasi itu hadir sebagai tambahan informasi bahwa ilmu pengetahuan itu banyak kita dapatkan di ruang lingkup lain sebagainya. Tidak hanya di buku-buku pelajaran. Tidak buku pelajaran kan membosankan, tebal sekali. Kemudian implementasi secara langsungnya kan juga tidak konkret. Tapi kalau buku-buku ini memberikan referensi tambahan terhadap siswa supaya ada refreshing bahwa otak itu banyak hal warnanya itu.
Benar-benar. Dulu saya juga pernah dengar cerita gitu, justru malah di sekolah-sekolah swasta yang artinya swasta dengan grade yang di atas itu mewajibkan siswanya itu membaca misalnya minimal selama sekolah itu 10 buku di luar buku pelajaran. Itu memang benar ya. Itu memang ada memang. Dan awalnya itu setiap pelajaran dalam 1 tahun menyelesaikan 1 buku awalnya. Tahapan yang lebih lanjut bahwa selain membaca itu ada menulis. Nah, kelas menulis itu hasil dari ketika 10 menit membaca itu. 10 menit membaca, selesai, kemudian mereview atau mengulas kembali bukunya dalam bentuk tulisan yang bisa dikumpulkan bersama buku yang mereka senangi, kemudian dicetak dalam bentuk antologi ulasan. Misalnya ada puisi juga, ada cerpen juga. Jadi lebih ke sekarang itu adalah bentuk dicetak kekaryaan itu yang dihasilkan dari siswanya langsung. Itu kan secara idealnya maksudnya itu sudah ada juknis dan juklak. Juknis. Jadi program sekolah sebenarnya sudah sesuai dengan juklak dan juknisnya. Jadi selain membaca 10 menit itu mereka bisa berkarya dalam bentuk antologi, ada cerpen, kemudian ada puisi, ada ulasan dan lain sebagainya. Makanya gerakan literasi itu yang berkaitan tentang sekolah memang rutenya lebih tertata secara struktural supaya ada targetan, kemudian ada parameter, ada evaluasi, ada rekomendasi pasca mereka melakukan gerakan di literasi sekolahnya. Bahkan setiap sekolah itu seharusnya memang ada namanya satgas literasi. Ada satu guru pamong, dan guru pamong itu tidak melulu soal guru dari bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa daerah atau bahasa Indonesia, tapi semua yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ada minimal 2 siswa sebagai satgas itu supaya teman-teman yang lain bisa tertarik tentang buku, kemudian tentang cerita-cerita daerah, kemudian ada lokal, cerita lokal di daerah kan pasti ada itu yang difungsikan. Bedanya gerakan literasi sekolah di SMK sama di SMA. Kalau di SMA itu kan ada baca puisi, ada baca cerpen, ada monolog, kemudian ada seni drama. Kalau di SMK bentuk literasinya lebih ke bentuk secara konkret dalam bentuk wujud. Contohnya misalkan seperti ini, bahwa ketika ada pembuatan buku itu tidak hanya fisik, tapi bisa digunakan dalam bentuk buku elektronik. Kemudian kalau mereka jurusannya di film, ada berkaitan skrip, wah itu literasinya tambah banyak sekali yang berkaitan dengan riset dan sebagainya. Kemudian kalau di teknik, misalkan ada teknik sepeda motor atau mesin atau teknik yang lainnya, itu berkaitan sama modal literasi. Bagaimana akses literasi itu bisa secara meluas dan sifatnya bergerak. Jadi seperti perpustakaan yang bergerak seperti itu. Intinya berarti itu literasi itu sebenarnya itu segala ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diserap dan dipraktekkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari secara konkret. Itu berarti sudah berliterasi gitu ya. Harusnya memang role-nya seperti itu. Jadi tidak hanya teori tetapi praktek juga ada dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak melulu kita harus baca tulis tidak melulu itu. Tidak terus baca tulis sampai gila buku. Baca tulis. Harusnya sampai kecanduan, kemudian ada bentuk yang lain yang bisa diciptakan. Jadi mungkin ini yang kalau kita melihat betapa pentingnya literasi kan seperti itu yang masuk ke segala lini dalam kehidupan. Nah, kembali ke tadi ya mengenai FTPM dan lain-lain, itu sebenarnya itu secara struktural kan nasional juga. Kalau support dari pemerintah daerah itu kira-kira ada nggak? Jadi kalau secara urutan bahwa di pusat kita memang di bawahnya Diksusdikmas, pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat. Ya. Dan itu menanggung cukup banyak
forum teman baca di pusat, kemudian masuk di wilayah setiap provinsi sampai masuk ke forum teman baca di daerah. Memang antara pemerintah pusat itu sudah getol sangat besar sekali tentang ketertarikan dan menggerakkan literasi itu, sampai pada tingkatan di wilayah harusnya berkolaborasi dan bermitra dengan baik dengan beberapa daerah yang ada forum taman bacanya. Cuman memang ada beberapa daerah yang pemerintah daerahnya itu pasif berkaitan tentang literasi, tapi memang lebih banyak bagaimana literasi itu menjadi isu utama memang secara nasional digerakkan bareng pemerintah. Jadi forum taman baca itu memiliki 4 dasar yang harus dilakukan sebenarnya secara program. Yang pertama adalah bermitra dengan media, kemudian bermitra dengan komunitas, bermitra dengan pemerintah, dan yang terakhir itu harus ada masyarakat. Sifatnya masyarakat ini bukan objek, tapi subjek. Maksudnya adalah bahwa masyarakat juga bisa turut andil di situ, bisa berkaitan langsung, bisa menjadi pegiat literasi juga. Cuman di daerah pemerintah daerah itu belum memiliki, sebagian daerah belum memiliki payung hukum yang jelas. Kalau Kediri gimana ya Kediri? Nah ini sedang proses untuk menuju ke Perda, memang harapannya di Perda. Cuman di tahun ini kan sudah ditutup, sudah habis. Yang terakhir itu yang diloloskan adalah Perda tentang kota ramah anak. Itu nanti bisa masuk di situ. Masuk juga ya? Bisa. Artinya sudah ada respon dari pemerintah. Sudah ada respon itu. Oke, terima kasih Mas Rifdi atas waktunya. Oke, ya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.